Oke, baik. Teman-teman semua yang berada di dunia khalayak, di dunia maya semua, dan juga yang berada di dunia para petinggi. Iya. Semoga hari-hari ini semakin berkembang untuk bisnisnya, dan juga semoga yang menonton video ini bisa terbuka pikirannya ke depan, karena sudah mulai krisis keadilan di negeri Konoha. Ya, lebih tepatnya di negeri Konoha, kata teman-teman. Oke, baik. Ini masih bersama saya kenalkan dulu, dari sudut kanan saya ini ada Mas John, ya Mas John, sebut saja Mas John, dia ini pecinta jamu kodok Indonesia. Dan di sebelah kiri saya ini ada pihak yang akan kontra dengan apa yang kita sajikan di menu kali ini. Sebut saja Mas siapa ini? Alek. Oh, Alek, iya, tamu dari jauh guys ini ya. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut gimana? Kita buka bersama-sama. Kita langsung ke topik saja biar Langsung. Oh iya. nggak panjang-panjang. Yang membuka menunya ini apa dulu? Ini kan menu. Itu John. Gimana, Bung Alek? Bung Alek mau membuka? Bukan. Karena saya sudah mencium bau-bau basi. Basi sekali guys. Oke, kita buka ya. Iya. Oke, setuju. Silakan. Apa dari pihak pro dulu? Silakan ya. Oke. Moderator ya? Iya, Oke. moderator aja. Wow. Kita lihat apa isinya. Coba ya. Mas John, Bung John ya. Oke, Bung John. Untuk menu pagi hari ini kita memakan nasi ikan tartemis laut. Iya. Ya, itu parfum. Parfum Avenger, Iya. Memang kita para pejuang superhero. Banana man. Iya. Banana boat. Iya. Banana. Jadi teman-teman, untuk pembahasan kali ini agak dalam. Iya. Kalau menurut saya pribadi itu gitu ya, Bung Arek. Karena sudah basi kalau menurut saya memang menu ini. Nasi ikan Tante Nislau. Ini apakah sudah familiar di kalangan masyarakat jelata? Kalau menurut Bung John dulu gimana? Tante Nislau ini, Bung John? Kalau menurut saya sih ya gimana ya, karena kita mengikuti menu ini, nasi ikan Tante Nislau ini kan sudah disetujui presiden juga. Sudah ketok ya? Iya. Cuma Kita jadi masyarakat ya nganut aja begitu. iya. Nah, memang di negeri kita ini untuk menyikapi ini seperti apa ya? Lebih di logikanya seperti kita di apa? Iya, di perkaus. Kamu tahu perkaus? Bung Alek? Bung Alek, iya. Kita harus pasrah dan diam begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya tidak enak lah di perkaus. Apa enaknya kan begitu? Loh, Kata Bung Alek gimana di perkaus? Enak nggak? Yo, nggak enak. Gimana gak enaknya? Ya, kayak enak itu kopo kayak enak Iya. Kan di perkaus kan enak. memang enak, tapi kan kenyataannya kan nggak enak. Iya. Dan dalam bahasa kan masih Apa ya? apa ya? Dipaksa untuk enak? Loh, Iya. pertama dipaksa ya. Pertama, ngono Bung Enggak. anu, Terpaksa memang. Bung Japlin begitu ya. Iya, Wis Japri. terpaksa iku wis. Terpaksa. Oke, untuk diperjelas kata Bung Alek itu enaknya dipaksa. Gimana ini, John? Bung John? Loh, kalau menurut saya itu gimana ya? Pertama emang dipaksa. Iya. Kemudian? Tapi kan lama-lama kita juga enak. Oh. Karena sudah merasakan hasil di perkaus itu gitu loh. Tapi Kita kan lama-lama nyaman begitu, Bung, Iya. Bung Japlin. Tapi Bung
John. Kalau saya lebih condong ke pendapat Bung Alek. Ya, Kok bisa dikatakan begitu? enak sih nggak enak seberapa ya. Karena apa? Ini terpaksa dan juga Enak kok susah. umumnya itu tindak kriminal, termasuk kriminal perkaos itu ya. Pasti dilecehkan gitu loh. Kok kamu mau gitu? Lo kan enak. Oh iya iya, emang kamu ini dasar Iya. tukang tukang apa Bung? Tukang jagal. Iya iya. Oke. Enak sesaat lah. Oke, untuk Nggak enak. memperdalam pembahasan ini Betul. ada sedikit pertanyaan buat Bung Alek selaku yang kontra tidak Iya. setuju dengan menu kali ini, ikan Tante Nislau ini. Dari segi kita membahas dari segi pertanyaan saya itu tentang karyawan atau pekerja. Dengan adanya Tante Nislau ini, karena penghapusan upah minimum itu juga ada, jam lembur lebih lama kan begitu ya Bung Alek. Nah, kontrak seumur hidup rentan di PHK kan seperti itu, diberhentikan secara sepihak lah. Untuk itu gimana pendapat Bung Alek tentang ini? Ini real sudah terjadi apa belum gitu? Sebagai pekerja di PT Ya, Lalioma, PT, iya. iya, PT PT Lalioma. Lalioma. Gimana Bung Alek? Ya merasa rugi. Rugi ini kena apa? Ya, ruginya gimana? Karena dulunya enak, Dulunya enak, sekarang kan apa kerja paksa. Oh, Masih iya. kerja paksa. kerja paksa seperti itu. Gajian nggak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, tapi enggak ikut UMR kah di PT Lalioma itu? Oh enggak. Oh enggak ikut. Kalau semisal ini dari yang dulu enak sebelum ada Tante Nislau ini, sekarang yang bukti nyata tidak enaknya itu apa? Contoh kecil saja Bung Alek bisa diberikan contohnya. Ya dikaji. Oke. Masih ngelek. 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 Oke, Bung Alek bisa diberikan contoh kecil tentang pertanyaan saya tadi. Begitu. Kan pekerja asing kan malah di Indonesia kan ada. Di perusahaan liya-liya kan ada. Mm-mm. Jadi takutnya awak dhewe ku gak digunakan. Tidak diprioritaskan dari Seorang- segi pekerja, dari pabrik gitu ya, dan juga dari tidak diperhatikan dari negara seperti itu. Sebagai pribumi kan malah anu apa? Tidak mempunyai luang Tidak mempunyai Pekerjaan. pekerjaan lah. begitu maksudnya. Lek mengebokno ngasing mana. Ya, jadi di PT Lalioma Anda sekarang berarti banyak tenaga kerja asing yang masuk. Banyak. Yang intinya sekarang masih banyak pengangguran di tenaga kerja lokal kita sendiri. Lah. Itu kecilnya itu, Bung John. Di lulusan tahun ini juga banyak yang menganggur, banyak yang cari kerjaan, kan seperti itu. Bisa dijawab ini. Iya, dari Tante Nislau yang kita bahas sekarang versi Bung Alex seperti itu, sudah kejadian nyata, realnya seperti itu, tidak mensejahterakan rakyat, malah mempersulit seperti itu. Gimana tanggapan Anda, Bung John, tentang Tante Nislau ini? Lek menurut saya sih ya aslinya ya tambah enak gak awak dhewe. Enaknya dari segi apa ini? Kan cara segi pemikiran, segi tenaga kan ya gak soro-soro nemen lah. Oke. Lah cara-cara sing lulusan saiki yo kemungkinan ae ya arek saking males. Oh begitu. Jadi Males. ada, Males kerja. dugaan malas kerja. Tapi Bung John, dari sependek pengetahuan saya, memang banyak sekarang di sosial media maupun Facebook, Twitter itu banyak yang mencuit atau mensuarakan bahwasannya sekarang itu memang sulit untuk mencari kerja. Ya wis iku Mulai dari wajar. pandemi itulah. Iya. Ya, pandemi kan wajar. Karena kan Tante Nislau ini regulasi ini di apa ya,
mulai berjalan itu mulai pandemi. Pandemi. Orang lagi shock ada kabar COVID. Dari segi Kementerian Konoha. iya, Iya. Kementerian Konoha menggebu-gebu untuk Buat merubah kesempatan. regulasi lama menjadi Tantenis Law ini. Tapi ya asline ya ono enak. Jadi seperti ini, Bung Alek. Ya. Kata Bung John itu tergantung hokinya Nah, masing-masing ya. hoki arek Ya, dhewe. itu gimana tanggapan Anda? Anda tetap setuju dengan pendapat Adi? Kalau Ya, seperti antara- itu kayaknya semua ini tergantung Tuhan. Kalau tergantung Tuhan memang tergantung, tapi Iya, kan iya. hoki ya, itu hoki. ada enggak. Kan nggak mungkin kan hoki juga dari itu sih, dari segi Harus dikuasai. privilege. Ya gak wis saking arek iku mangko lho wis. Teko arek dhewe. Arek iku males. Tapi Bung John perlu ditegaskan Hmm. bahwasanya memang hoki itu dari sananya kan. Hoki ada 3 macam ya. Yang pertama itu privilege dari nama yang sudah dibawa dari keluarga. Yang kedua dari keluarga. Faktor turunan. Kalau tidak Derajat modelnya. turunan orang kaya atau Lah. derajatnya para petinggi ya tidak hoki. Sulit lah untuk hoki untuk kali ini. Dan juga yang terakhir itu relasi atau lebih dikenalnya Wong pawon. ya orang dalam. Wong pawon. Ya, itu memang buat hoki ya. Tapi kalau orang dalamnya merujuk kepada Tantenis Law ini lebih menguntungkan para tenaga kerja asing dan juga investor. Lah, Perlu diketahui seperti itu. Jadi Anda jangan terkecoh dengan enaknya Tantenis Law ini. Ini bukan tentang Kan enak-enak itu hobi enak-enak Anda ini. Iya. Ini Enak-enak bukan itu, hobi enak-enak. enak Anda ini tentang kemaslahatan masyarakat negeri kita ini ya. Jadi seperti itu. Nah, bicara tentang ini agak kehausan kita ya, cuma Puasa kita. lupa kita. Puasa. Di sini kan juga desa kita juga agak Kekeringan. kekeringan. Ini ada faktor apa ini juga? Ah, Boleh kita bahas lebih dalam ini tentang ini. Oke. Tentang dari yang memang paling musim kemarau. Bung Alek dulu. Tapi secara riset dari dulu, mulai dari Anda kan dari 2010 sudah ada di sini. Bung Alek juga tanah kelahiran sendiri. dari Saya kecil juga. lah ya. Tapi dulu itu nggak separah ini gitu, gitu Bung Alek. Oh. Nah, berbicara tentang Tantenis Law juga untuk apa yang kita rasakan ini tentang Tantenis Law ini juga sudah terjadi termasuk di tanah kelahiran kita sendiri juga ini. Contohnya, contoh kecil aja, masa enggak kelihatan? Kelihatan sih. Masa nggak sadar gitu loh. Masa nggak sadar? Iya. Apa kita perlu membahas sampai ke sana? Oh, jangan dulu. Gimana Bung Alek? Ini dibedahi. Itu perlu waktu yang lama. Kalau beda. Oh, mungkin agak sedikit-sedikit lah, Nah, sedikit lah contoh. merujuk ke sana. Oke ya. Gak lama. Saya juga heran gitu. Soalnya kan kita belum Saya tahu. juga herannya gini. Dari segi sejarah, Penanggungan ini kan Gunung Gunung Suci, Suci. Gunung Pawitra. Ada satu nama lagi saya lupa ya. Karena pernah studi ke mana itu? Tamiajeng itu yang ada museum apa itu? Pawitra. Museum Museum Pawitra. Pawitra. Itu kan ada 3 nama. 3 nama. Lupa lah. Kita coba berkunjung ke sana lagi kalau ada waktu. Nah, ini kan gunung yang disucikan, salah satu gunung suci yang di Pulau Jawa. Kenapa kok sampai terjadi kekeringan juga, dan juga ini ada sedikit gimana ya, mengerong-erong gunung suci ini ya, saya rasa. Berarti ada Iya, hal aneh. hal aneh yang merusak lingkungan kita. Oke. Bung Alex sudah menanggapi. Iya. Gimana pendapat Anda, Bung John, tentang Tantenis Law yang sudah menggerogoti Gunung Penanggungan ini? Gimana ya?
kita sebagai masyarakat kan juga berhak bersuara. Iya, betul karena ini tanah kelahiran. Iya, tanah kelahiran kita juga. Jadi untuk yang ini ya saya agak setuju. Yang merusak lingkungan. Ya apa awak dhewe panas kayak ngene. Iya. Sulit air. Kayak tuh saya kayak ora-ora kadang ya sih. Oh, begitu. Gak ono lo nemen gini Mas. Ternyata Anda rasakan juga. Iya itu. Saya kira di saya sendiri. Lo kakak lo seluruh kena imbas. Oke. Sejam juli-julianku ini. Tahun 2010 gak ngene. Nyaman. Iya, memang nyaman. Tapi kan Dingin. Jadi sejarah mulai dari 2010 sebelumnya itu lagi kan juga sangat dari cerita nenek moyang atau mbah kita dulu. Di sini itu kan banyak tempat jujukan orang kalau dulu pramuka ya. Pramuka yang disebut mbah kita Pandu. Iya, Pandu. Kita bicara Pandu. Kita tarik ulur ini. Dulu kan sering ada Pandu atau mereka itu diklat. Kalau di diklat. Nah, diklat ke sini mereka masih sering menjumpai para Pandu itu diberikan makan, diberikan hasil bumi kita, diberikan singkong, kan gitu ya. Gitu. Kan sering kita mendengar cerita itu dari para nenek moyang atau kita memberikan hasil panenan seperti godokan jagung, kalau pendem nah, dan juga hasil buah-buahan. Iya. Nah, tapi sekarang ini mulai menghilang di angka tahun 2010 ke atas sampai tahun ini. Bukan menghilang ya, kata bahasa. Apa? Tidak susut. Ya. Jadi peminatnya sedikit. Sini. Tambah sedikit. Kalau dari Bung Ali sendiri karena apa? Entah dari segi view-nya sudah berubah atau tempatnya hilang atau mereka punya tempat tujuan lain seperti itu, Bung Alek? Itu tujuannya yang lain ya, merusak. Oh, apa yang dirusak ini? Merusak tanah apa ya? Yang Anda maksud ini mungkin bisa diperjelas ya. Yang Anda maksud ini tanah di sini sudah rusak. Gitu. Rusak. Enggak kayak dulu lah. Ke asri saja. Jadi alami. Memperkecil angka kunjungan ke sini. Lah. Oke. Faktor U berarti kan. Faktor U. Itu usia ya. Faktor U itu ada dua loh, John. Lah ya. Bung John ini jangan ini menuju ke faktor uang apa faktor usia. Ya seperti itu ya. Kalau faktor uang sih saya sendiri kan ya butuh gitu, tapi nggak sampai menjual lah harga diri lah. Uang usia lebih utama. Iya seperti itu ya. Iya. Nah, dari pendapat Bung John sendiri, kenapa angka kunjungan ke daerah kita atau penanggungan sisi timur menurun? Kalau dari Bung Ucap karena tanahnya rusak. Kalau dari Bung John sendiri gimana pendapatnya? Untuk itu sih ya alam kita ini sudah nggak asri lagi begitu loh. Iya nggak asli lagi. Sudah kearifan yang ada itu mulai menghilang. Mulai menyusut. Iya. Mulai menyusut begitu. Kita Tante Islam. Iya, kita bandingkan aja dengan misalnya di Trawas ya. Di Trawas itu masih asri. Iya. Dan masih dijaga. Mojokerto ini. Iya. Pasuruan gimana? Pasuruan kok menjadi seperti ini kan gimana gitu. Saya harap dari pemerintah daerah memperhatikan kita karena kita sendiri sebagai masyarakat kan ya juga berhak bersuara dan juga miris melihatnya. Karena apa? Seminggu sekali di sini, seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Itu ada support air tangkian dari BPBD sampai segitunya di daerah kita. Iya. Nah, berbicara tentang krisisnya juga memang tentang Tante Islam ini ya. Untuk undang-undang lingkungan hidup itu sangat tidak diperhatikan. Miris. Karena apa? Di situ ya beneran angkal itu juga yang dulu dan yang sekarang harus berbeda. Kalau dulu kan oleh kata komisi penilai pantal bentukan menteri gubernur atau kepala wali kota. Jadi ini kamu menuju ke mana ini? Pusat ini loh. Ini bukan pusat enak ya.
Atau memang realnya pusat enak-enak? Loh, realnya kan begitu. Realnya, tapi enggak. Kalau enggak realnya ya apa? Realnya pusat tapi enggak real. definisinya Iya. kan sekarang banyak dagangan pusat atau santrinya pusat atau gimana lah itu. ST-nya ya itu dengan gimana? surat tugas. Ya, iya. Pusat. Ini berbicara tentang mirisnya yang Anda tadi katakan di sini tanahnya rusak. Ini apakah ada unsur hubungan dengan Ada. pusat ini? Diduga seperti itu ya? Ya kan diduga memang ada di situ. Oh, oke. Itu sepengetahuan Anda atau dari mulut ke mulut? Gua sepengetahuan sendiri. Oh iya. Berarti ini ada institusi yang berseragam tertentu. Nah, Yang kalau ada waktu aja saya ajak ke sana. yang mensuplai kegiatan perusak lingkungan hidup kita. Nah, Ngono. Berat ini. Ya. Untuk itu oke. Kita kalau berhubungan dengan pusat ini kan panjang. nah, betul. Kita sedikit melebar ke kemarin ya. Dari statementnya live Warta Bromo oleh Cak Mahfud yang kemarin investigasi ke sini, saya agak kurang setuju dengan pendapatnya yang menemui warga lokal di sini. Yang itu, iya. Entah itu toko apa, Pokoknya masyarakat iya desa, masyarakat desa Wonosunyo ini Pak ya. Mahfud mengklarifikasinya mengatakan bahwasannya untuk surat purbakala di sini Cagar budaya. Anda ingat kan? Ya, Bung John. Kalau hasil riset saya ya kemarin bertemu dengan salah satu BPK. kunci lah Iya, lebih jelasnya disebut Jupel, juru pelihara Yo, cagar budaya di sini. Nah, itu nggak ada pencabutan SK cagar budaya di sini, itu nggak ada, karena mereka juga harus berurusan dengan gubernur untuk mencabut. Iya kan, SK tersebut. BPJB sekarang SK-nya gubernur seperti itu. Nah, kalau ada orang yang berstatement seperti itu, kami di sini mewakili masyarakat dan juga BPK atau Jupel, itu sebenarnya tidak terjadi. Itu hanya hoax ya, bisa disebut hoax. Tumben Bung Alek ini langsung sampai soalnya situ itu ya. kok anu. Iya. Karena pusat lagi ini mungkin. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi gak ada. Keinginan kita itu wis, iku mangko lho, kembalikan desa Yang dulu. yang kayak dulu lagi. Karena dampak lingkungan hidup yang sekarang sudah rusak itu berdampak sekali pada Terus kita. petaninya itu Kesulitan. berkurang untuk Iya. Kesulitan lahan juga. Kesulitan juga. Untuk berbicara tentang kesulitannya juga. Jadi gini memang. Kalau menurut saya pribadi, karena kekurangannya kesadaran mereka yang sudah merusak wilayah sini, penanggungan sendiri, itu mereka tidak memperhitungkan serapan atau tangkapan air. Karena apa? Ketika mereka menggali, pohon-pohon pun kan ditebang. Ditebangi semua, nggak ada. Dan Ada sisa. selama berjalan mulai tahun-tahun itu, kalau saya disebutkan tahunnya karena sudah lama berhenti dan berjalan lagi, beroperasi lagi. tidak pernah untuk mengadakan reklamasi, kan seperti itu, atau penghijauan. Iya. Apa Nggak ada. Apa Bung Alek? Nggak ada. Emang nggak ada penghijauan. Emang nggak ada. Ada ya, ada cuma Nggak dari. Nggak signifikan dari pihak instansi yang nggak ada. Cuma menanam, sudah menanam. kok sampai di sana sih ini? Iya. Ini bukan pembahasan ereksi loh. Iya. Reklamasi maksudnya. Nah. Ya, Mas Alek. Itu Iya. Ini yang saya maksud itu perawatannya dari- kurang. Enggak. Kok sampai di sana sih? Curhat Oh, masalah. jadi ini Bung Alek Iya. mau mengatakan pernah ada Iya. penghijauan tapi tidak.
signifikan. Iya, nggak Nah, sesuai program yang diucapkan di awal. Oh iya. Nggak sesuai perjanjian. Ya saya pernah dengar itu. Oke. Iya. Oke. Jangan sampai ke sana. Oke, ini Nanti aja. tentang Nanti. itulah yang perusak pelaku ini. Bung Alex. Jadi Kalau ngomong pelaku ya, Anda kalau sedang emosi ini Emosi. ditahan dulu. Karena episode kedua ya. Mas Bung Alex juga ini salah satu korban. Ini berbicara tentang korban yang hasil kami dapatkan informasi. Ini dari beliaunya langsung kami mewawancarai beliau. Bung Alex dulu yang saya bahas. Ya, silakan. Ini tanahnya dulu dibeli, entah karena memang dulu faktor atau faktor usia nggak tahu. Iya. Cuma sekarang sudah sadar sebelum dihabiskan juga tanahnya, inginnya tidak dijual karena apa, masih kurang seperti itu. Oh, nggak dibayar full. Iya. Dan untuk korban yang satu ini karena kenapa saya Ada salah satu korban. iya Ada. kenapa saya menanyai beliau, karena dulu sebagai keluarga Nahdiyin juga di keluarga NU Oh iya. sempat cerita ke saya gini ada konflik, yang konfliknya itu memang sangat parah menurut saya. Lanjut cerita tukar guling ini tadi ya, konflik ya, masalah itu. Kasih jeda tadi cari air, lagi cari air kemarin. Oke. Jadi gini, Bung John, selaku yang agak pro dengan tanda Islam ini, Anda ini agak keterlaluan. Itu kan enak. Ya kan enak lagi terus kan. Di pasar-pasar. Iya. Bisa kan enak. Lama-lama kan enak. Jadi Saya gini. enak ke depannya. Oke. Bung Alex, Enak saya sesaat lah. tidak enak ke depannya. Hmm. Jadi gini, untuk kasus konflik tukar guling itu, yang punya lahan ini tidak diselesaikan, dalam arti apa? Untuk urusan surat menyuratnya. Sedangkan tanahnya sudah habis. Enggak. Tanah yang dijanjikan sekarang ini bukan atas nama beliau. Sedangkan beliau sudah setor uang banyak demi tanah yang dijanjikan. Wow. Sing duwe tanah sing setor. Iya. Jadi mengeluarkan duit. Seperti itu. Lah, duitnya itu mangkot, ya ditit wis. Oke. Menarik. Oke, saya tahu. Tahan, Emosi Anda itu meluap. Tahan. Jadi Tahan, oke, kita guys. enak dulu, tahan. Oke, teman-teman penonton, ini Bung Alex semakin memanas, hari juga semakin panas. Saya rasa kita bedah di episode selanjutnya, jilid 2 aja ini. Gimana, Bung Jan, setuju? Ya, saya setuju. Karena udah jam berapa ini? Iya. Jam 10. Iya. 09. Habis ini kita juga ada Iya, seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Teman-teman semua pengikut setan, Para pencari keadilan. keadilan. Ya. Para teman-teman, para pencari keadilan, jadi kita tutup dulu untuk pembedah kali ini. Selamat menyaksikan kekejaman dunia. Oke, Bung Alex. Oke. Oke. See you next time.